Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Sambung Rasa, penggugah jiwa, penyambung rasa, bersama Ustadz Haji Oom Surahman. Alhamdulillah, kemarin kita membahas tentang bagaimana sikap kita menyambut bulan Ramadan, yaitu salah satunya dengan sukacita. Selain itu, dalam bulan Ramadan ini dapat meningkatkan derajat kita semua dan juga dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Kita langsung saja, Ustadz. Kemarin kita membahas bahwa saum itu dapat meningkatkan derajat kita, kemudian dapat menyelesaikan masalah yang akan kita hadapi. Itu seperti apa, Ustadz, maksudnya? Terima kasih atas pertanyaannya. Mari kita lihat ta'rif kaidah saum menurut syara. Saum adalah imsakun anil akli wasyurbi wa ghosayani nisa'i min tulu'il fajri ilal maghribi ihtisaban lillahi wa idadan linnafsi wa tahayyu'atan laha litaqwallah. Saum adalah menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, karena mengharap ridho Allah, menyiapkan jiwa, kemudian menyediakan jiwa untuk bertakwa kepada Allah. Dari kaidah itu kita mendapatkan kesimpulan bahwa saum sebetulnya adalah memperbaiki pola hidup, memperbaiki pola berpikir. Dengan saum kita kendalikan hawa nafsu, dengan saum kita kendalikan makan minum, dengan saum kita kendalikan hubungan suami istri, dengan saum kita menjaga diri untuk patuh terhadap satu pola hidup baru. Apa yang dimaksud? Pada bulan Ramadan kita dididik untuk tubuh dipimpin oleh rohani. Ruh memimpin tubuh. Makan, minum, diatur. Hubungan suami istri diatur. Berarti kita mengendalikan tubuh. Ruh mengendalikan tubuh. Coba kita rasakan sehari-hari. Apakah ruh mengikuti tubuh atau tubuh mengikuti ruh? Lebih banyak dalam hidup kita. Apakah tubuh mengikuti ruh atau ruh ikut tubuh? Yang sederhana saja, kita datang ke tempat makan, ke meja makan. Apakah ruh ikut tubuh, tubuh ikut ruh? Kita masuk rumah makan, mencari makanan. Apakah ruh ikut tubuh, tubuh ikut ruh? Seringkali dalam hidup, kita adalah ruh ikut tubuh. Padahal semestinya tubuh yang ikut ruh. Ruh yang mimpin tubuh. Bukan tubuh yang mimpin ruh. Ketika tubuh memimpin ruh, kita diatur oleh makan kita. Diatur oleh lapar kita. Diatur oleh perut kita. Hidup diatur oleh perut. Itu berarti ruh dituntun oleh tubuh. Maka seyogianya supaya kita hidup selamat adalah ruh yang memimpin tubuh. Dan itulah yang diajarkan pada bulan Ramadan. Biasakan ruh yang jadi pemimpin. Seperti kita ke masjid. Ke masjid, ruh ikut tubuh, tubuh ikut ruh. Tubuh ikut ruh. Kenapa? Ketika pengajian, ketika sholat Jumat. Kalau ditanyakan kebutuhan tubuh, ya inginnya di rumah, ya tidur, ya istirahat. Tapi kenapa orang pergi ke masjid? Tubuhnya ikut
Itulah yang dirubah pada bulan Ramadan. Pola hidup itu. Bahwa ruh harus ikut Tubuh. terbalik. Tubuh harus ikut ruh. Jangan terbalik. Kebanyakan dalam kehidupan kita sehari-hari yang lebih banyak adalah kita ikuti perut kita. Kita ikuti hawa nafsu kita. Justru itulah yang menyebabkan kita celaka. Kenapa? Tubuh itu terbuat dari tanah. Tanah itu unsur bumi, unsur dunia, unsur bumi. Sedangkan ruh adalah unsur langit. Wa idza sawaituhu fanafakhtu fihi min ruhi. Ruh itu unsur langit. Tubuh itu unsur bumi. Itu sebabnya kalau hidup ikut tubuh, itu selera rendah, daya tarik bumi. Baru kita bisa muncul ke permukaan, membebaskan diri dari keterikatan dengan tubuh kita. Ketika rohani kita hidup, ketika rohani kita mampu memimpin tubuh, tidak sebaliknya. Tapi rohani yang harus memimpin tubuh, dengan itu kita mulia. Tapi sebaliknya ketika tubuh ikut rohani, maka yang akan ikut tubuh, rohani ikut tubuh, maka yang lahir adalah selera rendah. Karena daya tarik bumi itu yang akan melahirkan orang-orang yang hanya mengukur kehidupan dari sekedar hawa nafsu saja. Jadi sebaiknya kita merubah pola hidup. Biasanya ruh kita ikut tubuh. Ketika Ramadan coba lebih sering tubuh yang ikut ruh. Ketika kita lapar, tidak ikuti keinginan makan kita karena kita setia terhadap ruh kita. Ketika kita ingin minum, kita tahan minum itu walaupun ada minuman. Kenapa? Karena kita mengikuti ruh kita. Seringkali dalam kehidupan orang menjadi celaka dan menjadi rendah karena hidup mengikuti dorongan jasmani. Tapi itu tidak dibunuh. Itu sebabnya pada waktu malam boleh makan. Boleh minum. Boleh berhubungan suami istri. Cuma pertanyaannya, saum berapa jam? Ruh memimpin tubuh itu berapa jam? 12 jam? Enggak. Harus 24 jam. Dalam mana? Ketika buka pun tetap ruh yang mimpin. Kalau selesai maghrib berbalik lagi. Tubuh yang mimpin. Makannya seenak dirinya sendiri. Karena makan ikut kehendak tubuhnya. Jadi saum 24 jam. Dalam pola ruh ikut tubuh itu 24 jam. Dalam sehari. Tidak boleh 12 jam ruh ikut tubuh, 12 jam tubuh ikut ruh. Tidak boleh. Itu sebenarnya sering terjadi pada siang hari dia menahan makan dan minum. Pas maghrib dia euforia. Kenapa? Ikut tubuh lagi. Itu sebabnya yang disebut saum 24 jam. Pola ruh memimpin tubuh. Tubuh ikut ruh selamanya. Selama bulan Ramadan bahkan dalam hari-hari berikutnya. Itulah perubahan yang akan menyebabkan semua problem selesai. Kita jadi mulia. Kenapa? Kita celaka. Kenapa? Karena ruh kita ikut tubuh kita. Hidup dipimpin oleh perut. Hidup dipimpin oleh hawa nafsu. Hidup dipimpin oleh makan minum. Itu adalah selera rendah. Kenapa? Itu unsur bumi. Akan turun ke bawah. Baru kita akan naik ke atas. Kalau dipimpin oleh ruhani. Ruhani itu unsur langit. Wa idza sawaituhu fanafakhtu fihi min ruhi. Ketika jasadnya selesai, yang berisi dan bersumber dari unsur-unsur tanah, tidak dibiarkan begitu saja. Harus dipimpin dengan ruhani kita. Itulah yang menyebabkan saum bisa menyelesaikan masalah. Bisa memuliakan kita kalau terjadi perubahan pola hidup. Perubahan sikap. Menata ulang cara berpikir. Menata ulang cara hidup. Menata ulang kehidupan manusia. Hidup manusia, tubuh dan ruh. Pertanyaannya, mana yang mimpin? Tubuh mimpin ruh atau ruh mimpin tubuh? Seringkali dalam kebanyakan kehidupan kita, tubuh yang memimpin ruh kita. Maka pada bulan Ramadan, robah itu. Supaya tubuh kita dipimpin oleh
rohani kita. Yang menuntun kita bukan lapar. Yang membuat kita bukan perut. Hidup bukan sekedar perut, tapi kemuliaan dan martabat. Itulah sebenarnya Saum akan mengangkat kita. Hidup bukan sekedar perut, tapi hidup adalah kemuliaan dan martabat. Itu sebabnya robahlah sikap hidup yang asalnya mengikuti tubuh, sekarang robah. Tubuh kita yang harus mengikuti ruh. Baru kita melakukan sesuatu ketika rohani kita mengizinkan itu. Walaupun kita ingin, kita mau, kita lapar, ketika rohani kita melarang, kita tidak lakukan. Berarti sudah mulai kita hidup dipimpin oleh ruh. Itu kata kuncinya, menata ulang hidup. Jangan tubuh yang memimpin, tapi ruh yang harus memimpin. Ruh memimpin tubuh, bukan tubuh memimpin ruh. Kenapa? Karena manusia yang mulia akan jadi sangat rendah kalau hidup cuma daya tarik fisik saya yang jadi masalah. Apa bedanya dengan domba? Apa bedanya dengan binatang yang dia makan ketika lapar? Dia tidak bisa menahan diri karena dia dipimpin oleh perutnya, oleh hawa nafsunya. Itulah kemuliaan manusia ketika dirinya dipimpin oleh rohaninya. Demikian barangkali jawaban kenapa Ramadan bisa menyelamatkan kita, bisa menyelesaikan problem kita. Kalau kita merubah pola hidup kita, merubah cara berpikir kita, menata ulang mindset kita. Demikian barangkali. Insya Allah luar biasa sekali ya, pemirsa. Tadi Ustaz dibahas juga bahwa mengatasi masalah yang akan kita hadapi. Masalah apa saja yang akan kita hadapi itu khususnya di bulan Ramadan ini, Ustaz? Ya. Segala masalah. Ketika pola hidup dirubah, maka semua problem hidup akan selesai. Kenapa? Kata kuncinya adalah penderitaan karena pola pikir yang salah. Kita buat contoh. Ada orang berangkat Jumat dengan kecewa. Orang berangkat Jumat dengan penuh marah. Orang berangkat Jumat dengan penuh kekotoran hati, ketidaktenangan. Begini ceritanya, dia hari Kamis beli sendal. Dengan harapan dan pikiran besok Jumatan sendal bagus. Besok pergi Jumat sendal baru. Dia sudah berbunga-bunga dalam pikirannya, besok Jumatan pakai sendal baru. Tapi ditakdirkan Allah, malam Jumat sendalnya hilang. Sendalnya dicuri orang. Itu sebabnya hari Jumat dia baun. Hari Jumat dia kecewa. Dia hari Jumat pergi Jumat dengan penuh kemarahan. Kenapa? Tidak jadi pakai sendal baru. Tidak jadi berangkat dengan sendal yang bagus. Butut lagi. Dia kecewa. Pulang, pergi ke masjid dengan penuh kecewaan. Kemudian dia masuk masjid. Ketika dia sholat tahiyatul masjid, selesai tahiyatul masjid, dia lihat di sampingnya ada orang yang tidak bisa berdiri. Jangankan sholat, berdiri aja tidak bisa. Dia dibantu orang lain, dia pakai jangka karena kakinya patah. Dia berpikir, kenapa aku harus kecewa? Kenapa aku harus marah? Aku cuma hilang sandal. Orang lain hilang kaki. Kenapa harus kecewa? Cuma hilang sandal. Orang kehilangan kaki. Maka timbul pikirannya, buat apa aku kecewa? Buat apa aku marah? Maka dia pulang sholat Jumat penuh riang gembira, penuh rasa syukur. Kemudian dia ceria. Pertanyaannya, perginya dia kecewa, pulangnya dia ceria. Apa yang berubah? Orang itu pergi Jumat penuh marah. Dia kecewa. Tapi ketika pulang, dia jadi gembira.
berwajah cerah. Apa yang berubah? Perasaan. Cara berpikirnya yang berubah. Apa senangnya ketemu? Enggak. Pergi sendal butut, pulang sendal butut. Kenapa pergi sendal butut, pulang sendal butut? Perginya dia kecewa, pulangnya dia bahagia. Bukan berubah sandal, tapi berubah Cara berpikir. pikiran. Jadi itu kata kuncinya. Problem hidup akan macam-macam. Tadi ditanyakan, secara pribadi kita punya masalah enggak? Ya. Para pendengar punya masalah enggak? Punya problem enggak? Punya kekecewaan enggak? Insya Allah. Daftar-daftar kekecewaan itu, daftar-daftar kegagalan hidup itu akan berubah dengan bulan Ramadan, insya Allah. Tapi kata kuncinya, terjadikah penataan ulang pikiran itu atau tidak? Kata kuncinya itu, masalah-masalah hidup akan sangat banyak. Tidak ada orang yang tanpa masalah. Ketika orang tidak punya masalah, berarti hidupnya belum serius. Ya. Kalau hidup belum punya kesulitan, itu berarti hidupnya belum serius. Itu bisa kita rasakan. Jadi apapun, jadi siapapun. Barangkali masalah studi, barangkali masalah pacar, barangkali masalah istri, barangkali masalah ekonomi. Tidak ada orang yang tanpa problem. Tapi itu problem-problem apapun, ketika kita sudah mampu merubah pola berpikir. Karena kata kuncinya kan itu. Yang tadi perginya baut, pulangnya gembira, yang robah mindsetnya. Jadi robahlah mindsetnya. Dan dengan itulah saung sebetulnya akan membebaskan kita dari persoalan-persoalan hidup yang sangat beragam. Demikian barangkali hidup banyak tantangan, hidup banyak masalah. Kalau kita belum punya masalah, berarti hidup kita belum serius. Kemudian tinggal bagaimana kita menghadapi masalah-masalah itu. Demikian barangkali. Jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz yang sudah memberikan materi tentang hari ini. Mungkin yang bisa kita ambil dari pembahasan tadi, di antara manusia itu memiliki berbagai masalah. Di antaranya adalah masalah usia, kegelisahan, ketidaktentraman rumah tangga, masalah kemasyarakatan, keamanan, penyakit, dan sebagainya. Semua masalah tersebut bisa kita atasi ketika kita menggunakan prinsip dalam saum. Ruh yang memimpin tubuh kita, bukan tubuh yang memimpin ruh kita. Sekian untuk hari ini. Kita bertemu kembali di waktu dan jam yang sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.